pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita di Hati ke Hati kali ini adalah seorang presenter senior andal yang mengawali karirnya sebagai penyiar radio. Hadir bersama sang suami tercinta, seorang pria yang selalu setia berada di sampingnya selama hampir 22 tahun pernikahan mereka. Meski jauh dari berita miring, namun siapa sangka pasangan ini pernah berada di titik terendah kehidupan mereka ketika mendapati sang putra sulung mengalami luka bakar yang cukup serius. Mari kita simak kisah sahabat saya, Indy Barens dan Benny Sarmanella di Hati ke Hati. Halo Teh Indy. Halo. Lama banget gak ketemu. Rindu berat. Apalagi sama sebelahnya ya. Siapa sebelah saya? Suami ibu. Oh iya. Apa kabar? Pak kabar Mas Lama Benny. banget. Banget kan ya Ben? Bangetnya banget. Banget. Tapi luar biasa ya, kalau kita bicara Indy Barens dengan Mas Benny, semua pada bilang ini layaknya bumi dan langit. Bener. Layaknya petasan dan sumbu yang gak ketemu gitu loh. Tapi 22 tahun bersama. Apa rahasia 22 tahun kebersamaan dengan Tendi? Tuh. Waduh. Yang jelas sih kita harus saling mengerti gitu. Intinya sih memang dari awal kita itu udah sama-sama tahu lah apa yang kita kerjakan gitu. Kebetulan kan kita sama-sama di dunia entertainment benar gitu. Tapi itu karakternya terdengar sangat berbeda gitu. Kalau Tendi itu kan sangat ekstrovert, very meledak-meledak. Kalau ledakan kadang-kadang menakutkan ya, tapi Betul. Tendi itu sangat hangat dan sangat care. Bahkan mungkin banyak orang lihat, ih lucu, ih kocak. Tapi di balik itu tuh bukan orang yang sekejap atas panggung aja, kepedulian itu terasa banget. Apakah itu yang membuat Bapak Benny ini jatuh hati pada zaman dahulu kala? Ya kalau care-nya sih memang Indy sangat care lah gitu. Jadi sepengertian saya gitu. Jadi kalau udah marah-marah ngomel-ngomel udah selesai. Gitu. Nggak ada tuh dendam-dendam panjang-panjang gitu. Tapi lama ya. Lama, ntar 2 tahun baru lupa gitu. Oke. Gak apa-apa. Nah, Bung Benny itu ya, tipikalnya adalah dia kalau bicara atau menyampaikan sesuatu sangat hati-hati. Beda dengan istrinya yang the one and only ini ya gitu. Kalau ngomong tuh kadang mungkin bas gitu. Pengennya serba cepet, pengennya serba beres gitu. Kalau Benny lebih memilih-milih, memilah-milah apa kata-kata yang tepat supaya tidak menyakiti dan lain sebagainya. Bukan berarti kata-kata yang aku keluarkan tuh menyakiti ya. Cuma kadang terlalu frontal, terlalu apa adanya sampai akhirnya mungkin lebih bablas lagi. Mungkin itu kali yang menyatukan kita. Karena kalau dua-duanya meledak itu selesai. Benar. Jujur memang untuk pasangan hidup sebenarnya Benny itu memang orang yang cukup bisa menenangkan aku sih gitu. Maksudnya kalaupun ada situasi yang aku tuh kan gampang panikan, gampang stres gitu. Terus gampang yang ini gimana nih gimana. Benny paling dengan segala ketenangannya dia mampu untuk bisa meredam itu. Gitu. Masih ingat gak sih dulu ketemunya tuh gimana sih berdua? Waktu Benny ngejar aku ya? Ya, saya nggak kurang tahu kan kasih ceritanya. Cewek masa dulu, bukan masa gini. Disuruh terbalik sih sebetulnya. Enggak, Waktu itu kan kita sama-sama di radio. Gitu. Terus tahu-tahu kok ada cewek nih bolak-balik ke ruangan saya gitu. Maaf Pak, di ruangan itu nggak cuma Bapak, banyak anak-anak yang lain. Bolak-balik ke sini ngapain sih nih? Kayak nyari-nyari apa Enggak gitu. Ben, kan ruangan kamu tuh marketing yang aku pasti ada urusan. Emangnya aku cewek apaan? Tapi siapa yang ngelirik siapa duluan? Oh masa? Jadi sih awalnya diperkenalkan sama sahabat kami, sahabat Apa kita. yang di benak sahabatnya itu ya? Melihat yang satu wah, yang satu kalem gitu. Aku tambahin ya, Ya. aku tempel. Jadi waktu zaman siaran di Hard Rock FM waktu itu, Mutia Kasim kan sahabatnya Benny sebetulnya. Waktu itu Mutia sempet bilang sama aku, belum ketemu Benny gitu. Terus Mutia bilang, Di, lu gue kenalin deh sama sahabat gue. Wujudnya belum ada, bentukannya belum muncul. Kenapa? Udahlah, ntar gue kenalin sama sahabat gue. Yang penting kalian satu agama. Cuman dia belum
ada di Jakarta, jadi satu Benny masih sekolah lah gitu. Nanti kalau dia udah ke Jakarta gue kenalin ya gitu. Tapi Mutia bilang gini, cuman kulitnya putih. Terus aku langsung gini, drop. Karena gue gak pernah suka tipikal cowok yang kulitnya putih sebenarnya. Gitu. Iya. Aku putih ya, Mah? Dulu. Bukan judes ya, ini emang tegas Bu. Terus udah gitu ya udah sampai akhirnya di sebuah waktu ternyata Benny udah sampai di Jakarta. Enggak deh, sebelum itu malah Mutia Kasim ngasih foto dulu. Nih lu lihat dulu deh gitu. Terus gue gini, waktu itu. Karena memang totally bukan tipikal aku, karena dulu tuh Benny kurus putih gitu. Terus bukan tipe aku deh gitu. Tapi ya saat itu udah lu kenal aja dulu kata Mutia gitu. Udah sampai akhirnya sekali waktu Benny pulang, sudah selesai dikenalin, udah cuma gak ada nyetrum, gak ada geter, gak ada cuman oh ini sahabatnya Mutia udah. Nah karena Mutia Kasim sama Benny itu memang udah teman dari kecil, jadi pada saat Benny di Jakarta kalau Mutia ada kesempatan untuk pergi tuh Benny pasti diajak gitu. Terus rumorsnya mulai muncul, kayaknya si Benny suka sama lo Di gitu. Sebagai anak gadis kalau ada yang naksir gimana menurut Ibu Anya? Kan pasti pemikirannya sering ditelepon, sering dijemput, sering diajak makan. Tidak sama sekali. Ya gimana dong? Jadi malah terbalik. Enggak. Malah Indi yang teleponin. Oh enggak pernah. Teleponin mulu, nyamperin ke rumah. Dijemput, dikirim mobil. Enggak. Mengulang sedikit aja. Jadi PDKT-nya sistemnya berbeda sekali dengan kebanyakan laki-laki. Aku nggak melihat ada PDKT, ada kayak cewek-cewek yang ditaksir sama cowok tuh nggak ada Bu. Nggak ada di WhatsApp, dulu belum ada WhatsApp ya Ben, SMS ya. Nggak ada SMS. Terus pernah, jadi aku sama Kiki manajer aku tuh gitu kan, Kiki juga denger rumorsnya bahwa Benny tuh suka sama Indi lah gitu. Karena Kiki. Enggak ya. Kiki manajer aku tuh adiknya almarhum Indra Safera. Jadi ya gitu kan, jadi lingkaran tuh ya itu aja kan. Benny tuh kan panggilannya Blanko kan. Jadi Bo, coba Gilo, jadi yang WhatsApp SMS Blanko kata Kiki gitu. Diambil handphone aku terus sama Kiki Blanko gitu. SMS ke Benny dari handphone aku. Benny balas cuma gini, Barens gitu doang. Gak ada yang gimana lo apa kayak gitu. Gak ada, jadi drop lagi. Jadi aku bilang gini, kalau emang ini orang naksir kok gak ada bukti, gak ada apalah gitu. Udah sampai akhirnya pokoknya setiap kita weekend Mutia pasti jemput aku, pasti ada Benny. Terus nanti kalau udah pergi, terus Mutia bilang gini, lu pindah di mobilnya Benny. Aduh males banget. Karena gak ngobrol, gak berani di mobil diem aja gitu, gak ada ina-una ucut, gak ada. Ya udah sampai akhirnya. Darah dingin ya? Sampai akhirnya. Jadi aku gak pernah tahu apa saat itu momen pendekatan itu seperti apa, yang namanya ditaksir seperti apa. Gak ada Bu, jadi gak bisa GR. Hampir setahun lah pertemanan sama Benny, waktu itu kita sering pergi bareng. Sampai akhirnya Benny bergabung di marketing di Hard Rock FM juga. Jadi kan otomatis kita ketemu hampir tiap saat gitu. Tapi gak pernah juga pulang kantor tuh bareng. Enggak ada taksir tantan, enggak ada Bu. Enggak bisa so cantik aku Bu, enggak ada. Enggak ada. SMS pertama kali aja malah Indi kan? Iya, makanya jadi agak membenarkan cerita sedikit ya, kalau ini dia yang kejar saya ya, gitu ya. Bener kan? Walaupun ada cerita di belakang. Tapi kenapa Mutia sama Indra Safera bisa bilang kamu naksir aku? Ya mungkin mereka membuat, meng-create cerita. Tapi ada naksir kan? Hah? Nggak ada. Jadi itu tuh, terus mengetahui kalau akan bersama, mulai eksklusif pacarannya tuh bagaimana? Ada tembak-tembakan? Gak ada, Bu. Kita nggak ada pacaran-pacaran, tahu-tahu aku dijebak. Enggak, jadi gini, aku bawa Indi ke kenalan dengan orang tua. Sebentar, maaf Pak. Waktu mau dibawa ke rumahnya Benny nggak bilang loh mau dikenalin ke orang tua. Itu dia, ya kan Ben? Iya, tapi sebelum ketemu orang tua aku kan ajak mama nih makan, mamanya Indi ajak makan. Terus udah ngobrol gitu aja, ngobrol. Nah sekarang dibalik giliran Indi aku bawa ke orang tua aku. Pengen tahu aja, maksudnya daripada kita ngelanjutin hubungan gitu ya, tahu-tahu orang tua nggak setuju, ngapain gitu kan, wasting time lah gitu. Apalagi ini kan udah waktu itu juga udah 42 tahun. Enak aja, 57. Iya 57, aku udah
42. Beda, aku udah lebih muda dari Indi. Ya. Coy, jangan ngarang Anda. Ya gitu. Lebih inilah, biar lebih gimana orang tua lah yang. Ya. Jadi waktu gaya itu. berhubungannya sangat dewasa ya sebenarnya ya. Sebentar Bu, itu kan secara singkatnya. Aku jelasin lagi ya. Oh, ada. Memang betul tujuannya Benny mau mengenalkan Indi ke orang tuanya. Tapi saat itu tuh aku nggak bisa GR bahwa ini kita pacaran atau enggak sih. Karena memang kan kalau cowok cewek gitu kan ada jadiannya, ada pacaran. Aku nggak tahu Bu, di mana letak hubungan yang serius saat pacaran itu di mana tuh nggak pernah ngerasain itu gitu. Karena kita mungkin lebih sering banyak pergi sama teman-teman. Terus kalau misalnya mama lagi, kan mama tinggal di Bogor kan, kalau mama lagi datang ke Jakarta, terus misal sekali waktu Benny ngajak makan juga biasa lah gitu. Paling bertiga bareng mama, tapi nggak ada yang spesial gitu, nggak ada. Sampai di sebuah hari Benny ngomong gini, Benny bilang, weekend ini lo ada acara nggak gitu? Kayaknya enggak deh. Kenapa? Ke rumah gue deh. GR dong sebagai anak gadis kan, udah mulai naksir Eken nih gitu kan ya. Terus udah gitu, kenapa memangnya? Nah karena Benny ngegeng ini sama Mutia Kasim, Erwin Parengkuan, yang aku inget Benny bilang ini, enggak kok tiap weekend juga Mukas kan, panggilnya Mukas kan. Mukas sama Erwin juga suka pada nongkrong di rumah. Nggak bisa GR dong, karena aku pikir anak baru di circle mereka jadi deh gitu. Terus nanti dijemput kata Benny gitu. Udah. Aku kan tinggal di sekitaran Menteng, jadi Benny dari arah selatan jemput ke Menteng gitu. Terus aku juga karena mau ketemu sama geng teman-teman gitu, jadi ya casual aja, pakai t-shirt, pakai celana pendek, sneakers ya biasa gitu. Masuk ke rumahnya, kok sepi. Terus aku bilang, kok belum ada anak-anak, belum pada datang kali, kata Benny gitu. Datanglah masuk, tek. Bapak jangan kaku gitu, kayak mau diajak ujian, santai. Relax, pakai huruf K, relax. Masuk, duduk ke ruang tamu, sepi Bu, gak ada siapa-siapa. Didudukin sama dia, kamu duduk situ ya gitu. Mapanya ada Indi gitu. Hah? Maksud? Si perempuan ini celana pendek, t-shirt gitu. Terus, oh sebentar, tunggu dulu di situ ya Ben gitu. Almarhum papanya bersuara demikian. Kayak di sinetron Bu, bapak ibunya turun kutuk gitu. Aduh ini apaan sih gitu. Om, tante. Oh ini yang nama Indi kan, almarhum papanya Benny dari Maluku kan. Jadi oh kita sering lihat, kita seperti sudah kenal ya gitu. Di TV udah canda-canda gitu. Oh ya Benny masih di situ tuh, dia udah gak ngeliat muka aku. Terus mamanya turun tuk. Jebret ini Indi Barens, di depan situ bapak ibunya. Jegrek. Terus ibunya gini, oh ini yang namanya Indi. Iya tante, belum selesai begitu. Cegrek, pintu di sana terbuka. Keponakan kecil-kecil bule-bule pada muncul. Gitu. Rame banget. Terus hai kata aku gitu. Hai. Terus ada satu kecil Lorin ya. Si bule anak perempuan kecil gitu. Mungkin umur 5 tahun. Belum 5 tahun. Are you Om Benny's girlfriend? No. Oh really? I thought you are Om Benny's girlfriend. Terus datang lagi yang satu gendut. Tante siapanya Om Benny? Aku langsung ini apa ya gitu. Terus muncul satu kakaknya dikenalin. Saya ini, Indi, saya Mary, saya ini. Kok rame ya gitu. Udah, aku masih seperti terdakwa Bu di situ. Ini berinci pada muncul sini. Pada ngeliatin aku gitu dicolek-colek. Oh, I love your sneakers apa. Aku ini apa sih? Udah tuh terus ngobrol. Terus tetap ini posisi seperti ini. Om tante di situ, ini unyil di situ. Terus aku nengok kanan, dia udah nggak ada Bu. Di crowd itu tau dia gone. Tinggal. Terus aku bilang dalam hati, mungkin nanti Mutia datang. Itu kan jam 10 ya bener. Enggak, masih early lebih banget. Pagi ya? Jam 9. Enggak jam 9. Ya udah cepok anggap itu deh. 9, 10, 11 itu menit. Tiap menit aku seperti ada di neraka Bu, lama banget. Terus sampai udah makan siang kan, terus almarhum bilang gini, ayo Indi kita makan sama-sama ya. Ya Om, Benny mana? Sudah Jo, jangan pikir-pikir Benny, kita makan sama-sama toh. Oh iya. Terus ponakannya gini, Tante Indi why you wearing a short pants? Jangan tanya gitu dong depan oma-omanya gitu kan ya. Udah kita duduk makan di meja panjang, dia gak muncul-muncul Bu. Aduh Tuhan, aku seperti mandi basah kering. Di ruangan itu, terus pas mau berdoa, terus ibunya nanya gini, ini Kristen kan? Iya Tante, bisa berdoa. Dalam hati, ya bisa dong.
berdoa, aduh Tuhan, aku udah gak, biasanya aku orang yang laparannya nyandok bisa donasi. Saat itu butiran nasi seperti batu, Bu. Aku mesti berhadapan dengan keluarga yang aku belum kenal. Jam 1, jam 2, entah jam berapa Benny muncul, jam 4 ya Ben ya, apa jam 3 gitu. Wah itu udah sore, udah malam. Iya, makanya Bapak datangnya lama Pak. Pas dia muncul, rasanya pengen copot sepatu, pengen gue lem. Tadi pengen gini, dari mana sih lo? Kayaknya pengen gitu kan ya gitu. Terus dia muncul santai aja gitu, hai Pak. Udah males banget ya, kayaknya benci banget liat muka dia. Aku udah manyun ya, udah kesel ya. Udah aku pas akhirnya udah pengen pulang, dianterin pulang di mobil, aku udah gak nanya kenapa lo ninggalin. Udah gak nanya segala macam, terserah apa, udah gak mau bahas, bete aja pokoknya. Singkat kata setelah kita udah mau menikah dan segala macam, aku tanya, Ben lupa deh waktu itu kan kejadian kamu pernah bawa aku ke mama papamu tanpa ngasih tahu, makanya gue pakai celana pendek gitu kan segala macam. Itu buat apa? Ya biar pure mama papa lihat kamu apa adanya. Jadi test case-nya sama keluarga. Kalau mereka bilang no, aku gak akan maju. So aku gini, hey Anda nanya sama saya dulu, saya yes or no? Terus dia jawab gini, lo kan pasti yes. Dia pikir cuman ibu bapaknya ditanya, ini si cantik yang mesti ditanya. Kalau kamu kan udah pasti yes. Dia tahu udah pengen kawin juga Bu. Maaf. Ibunya juga udah langsung gitu. Ayolah Ben, cepetan lah Ben. Kagak. Ben, cepetan lah Ben gitu. Ayolah gitu. Oke, ini kan kita lihat ya mengawali hubungan itu dengan penuh tidak terlihat ada keseriusan layaknya umumnya pasangan nih ya. Sebenarnya ada satu chapter lagi sih yang ini pamungkas sebelum menuju ke pernikahan. Aku boleh terusin ya? Aku terusin ya Ben? Kok kamu terus yang terusin? Takut lama. Aku enggak. Aku persingkat. Terus sampai akhirnya di bulan Desember gitu, itu belum setahun ya. Di bulan Desember Benny bilang, kita mau ke Bogor. Oh ya udahlah, aku udah males ngebayangin nanti takut ada surprise yang gak diduga gitu. Kamu di Bogor kan? Iya. Nanti undang ya papa mama, soalnya kita juga mau nginep di Novotel Bogor kata Benny. Nanti diundang gitu kan ya Ben ya? Iya. Terus oke gitu. Terus aku bilang sama mama, Benny sama keluarganya mau ke Bogor, kita diajak makan. Hah serius? Yang centil ibu gue. Ya udah oke baik. Datanglah kita muncul ke hotel itu, kok nggak ada orang, kita kutu nggak ada orang. Ini kayaknya gue dikerjain lagi nih, aku pikir gitu kan. Terus tanya sama waitersnya, oh ada di ruangan itu Bu. Kok kenapa makannya kayaknya repot banget sih, bukan di set restoran yang biasa gitu. Ternyata ada ruangan apa private ya, gitu. Ya kali ya. Ya pokoknya ada satu area lah, bukan ruangan, satu area. Aku masuk, meja panjang, ada papanya, mamanya, bererot lagi tuh, si bernyit unyu ponakannya, kakak-kakaknya semuanya ada. Mama colek-colek, aku kan panggilannya Indoy kan kalau dia mah. Doi ini apaan Doi? Katanya cuma mama papanya doang, ini apaan? Aduh si mama ribet banget sih. Lu udah tahu. Belum Ben, lu jangan bikin bete ya. Maaf pemirsa. Udah akhirnya kita duduk, kita makan gitu. Aku sampai gemeteran. Mama tuh berisik banget. Ini apaan? Kamu bilang cuma mama papa doang. Ini banyak orang. Ya udah. Asik ya Doi, asik ya. Doi, sikat terus. Kita datang bertiga. Benny kan datang keluarganya dia kan kakak beradik 5. Bapak ibunya belum anak-anak kakaknya ipar dan lain sebagainya. Jadi kita tuh bertiga tuh kayak gini. Aduh kok kita kayak situasinya kayak persis waktu aku di rumah Benny waktu itu. Udah pas mau mulai makan tau-tau almarhum papa berdiri gitu, ting gelas gitu, boleh saya bicara ya gitu. Mama gini terus, tenang. Benny duduknya di depan aku. Terima kasih kepada kesempatan ini menjelang Natal kita bisa berkumpul keluarga kami dari Jakarta, Sarmanela, ketemu dengan keluarganya Ibu Betty, mamanya Indi dan Bapak Hiras almarhum dan Indi. Senang sekali bahwa ada perkenalan dari pertemuan keluarga ini dan semoga setelah ini kurang lebih ya, semoga setelah pertemuan yang menyenangkan ini kita berdua bisa segera memikirkan hari pertunangan anak-anak kami. Aku diam lemes, mama gini. Mama begitu. Seneng, ibunya seneng. Kaget Pak. Beneran Doi, di momen yang awkward gitunya. Akhirnya kamu laku juga Doi. Asem. Gitu. Di momen yang awkward gitu ya. Terus Benny dari depan aku ngomong gini, seneng kalau dikawinin kurang asem banget. Semua tepuk tangan semua gini. Ini apaan nih Doi, ini apaan nih. Aku gini, lah apalagi aku ya.
nggak pernah tahu kapan dipacarin. Toto langsung dipetik akunya kan. Tapi kan bukannya buat perempuan lebih enak seperti itu? Betul. Iya kalau perempuannya mau Bu. Emang pada saat itu belum Mau. Iya, Gitu, itu aku kalau cerita ke anak-anak terutama Rafa gitu, Rafa senang banget mau ulangnya lagi dong cerita itu gitu. Aku selalu menceritakan dan mereka pasti ketawa-ketawa dan Rafa bilang gini, emang papa tuh awkward, papa tuh aneh ya gitu. Ya aneh, tapi mungkin itu pilihan mama ya. Kalau yang biasa aja mungkin gak mama pikirin gitu. Caranya dia nggak pernah ngajak pacaran. Nyebrang nih waktu zaman lagi deket ya, yang aku mikir gitu. Nyebrang aja gitu, aku gini, hey! Ditinggal. Balik lagi dia, gue pikir lu udah ikut, gimana sih gitu. Jadi gak bisa GR saat itu ada momen apakah dipacarin atau enggak. Apakahnya pacarnya Blanko, apakah apa, nggak pernah ada pernyataan itu. Tapi dengan cara seperti itulah si doi. Lalu terjadilah pernikahan itu. Iya. Berjalan sudah hampir 22 tahun bersama. Iya. Apakah tingkah laku tak terduga itu terus berlangsung atau jangan-jangan pernah ada momentum-momentum romantisme? Ya Benny memang bukan tipikal orang yang romantic person gitu ya. Dia memang bukan orang yang selalu menghujani, menghadiahi dengan segala macam. Tapi kalau sekali waktu ada momen yang dia mau lakukan itu pasti nggak pernah terduga gitu. Namanya perempuan tuh kan pasti senang banget untuk dikasih bunga. Meskipun aku gak suka bunga ya, kecuali bunga bank ya. Aku gak pernah suka bunga. Tapi kalau dikirim kan kita GR ya Bu, GR sekali. Bunga-bunganya iya, ada. Pokoknya sekali waktu ada di pernikahan kita yang aku lupa deh anniversary yang keberapa. Tahu-tahu datang bunga di antara rangkaian piano gitu. Terus aku pikir, oh udah centil nih ada fans kali ya. Itu dari Benny. Jadi banyak hal-hal yang tidak terduga tahu-tahu bisa Benny lakukan gitu. Terus surprise-surprise yang kadang aku juga nggak bisa terkira kok nih orang kepikiran sih untuk bisa bikin ini gitu ya. Ternyata itu dilakukan sama Benny. Jadi ya aku melihat bahwa emang he is a unique person sih. Jadi ya dengan caranya dia yang nggak bisa terduga yang tapi akhirnya membuat aku dia memberi cintanya dengan cara yang aku nggak pernah tahu. Aku pernah dapat bocoran nih ya pemirsa ya bahwa ternyata salah satu gestur romantisme yang dilakukan oleh Mas Benny kepada Teh Indi itu adalah pada saat ulang tahun pernikahan. Ini agak sensitif kenapa? Karena banyak pasangan kalau sudah menikah lebih dari 1 dekade apalagi itu sudah lupa tanggal pernikahannya. Tapi Mas Benny itu tidak lupa, bahkan dia memberikan kejutan di pagi hari dengan mempersembahkan sebuah jus mengenakan pakaian yang dikenakan pada saat menikah dulu. Oh iya itu gila. Kan aneh gitu loh Bu. Kadang aku ngomong Ben gimana sih ini nyampainya gimana bisa ke situ gitu. Tapi kan itu spesial dong. Iya tapi kenapa tanggapannya malah aneh. Aneh tapi bukan sebel cuman jadi ya emang ini orang unik aja gitu ya. Tahu-tahu dia muncul jadi Mbak Siti seperti biasa bikinin jus terus aku. Jadi ini 5 tahun terakhir ini ulang tahun pernikahan itu berapa? 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Karena lagi pandemi. Yang ke-20. Iya. Ya, terus bikin kan aku memang minum jus tuh memang udah dari dulu kan gitu. Jadi di momen itu seperti biasa aku suka pasang handphone gitu aku nyalain Siti kan dengan suara yang stereo itu kan yang muncul kotak-kitik kenceng gitu. Tahu-tahu Benny muncul pakai seragam Maluku, baju pada saat dia menikah dulu aku sampai nggak bisa nahan, udah ketawaku udah nggak bisa terkontrol. Ben kok bisa sih Ben kepikiran? Ya itu caranya kayak gitu, bukan yang duduk ngasih bunga apa gitu, dia nggak melakukan itu ya. Yang kayak gitu itu ternyata. Luar biasa sekali ya. Kalau orang bilang yang jodoh itu biasanya yang mirip-mirip karakternya. Berbeda sekali dengan yang ini. Katanya pasangan kita itu kurang lebih adalah cerminan dari kehidupan kita sehari-hari, karakter kita sehari-hari. Kenyataannya tapi bisa awet dan tidak ada berita miring. Bahkan satu-satunya berita yang sempat aku dengar yang cukup mengejutkan dan sempat membuat aku ngerasa kayak aduh gimana nih Teh Indi, gimana Mas Benny, itu adalah pada saat Rafa. Itu tahun berapa ya Ben? 2017. 17 ya? Pak 2007. Rafa 4 tahun. 2007. 2007 benar. 2007 ke 2008. Ya, tahun baru. Tahun baru. Itu apa yang terjadi? Wah itu ngeri sih.
Gak pernah ada dalam, ya siapa yang berharap akan ada musibah, amit-amit ya. Setiap akhir tahun tuh pasti mama selalu pengen kumpul di Bogor, barbecue ya. Mama sama ayah tuh seneng kumpul, pokoknya mau tahun baru mau apa seneng barbecue, nyanyi-nyanyi apalah gitu. Terus mama bilang, Doi itu nanti kamu ke Bogor kan? Iya mah, nanti Rafa mama jemput aja deh. Kan kalian juga ada kerjaan tahun baru, nanti kalau udah selesai baru kalian ke Bogor ya gitu. Oh ya, jadi nanti Rafa dijemput sama opanya. Oh oke, kita senang-senang aja kan gitu. Udah Rafa dijemput sore bye-bye dadah sama pengasuhnya gitu, ikut ke Bogor dijemput. Kita masih ada yang mesti kita kerjain. Setelah selesai dari gereja biasa ngecek kan, telepon. Ma gimana Rafa? Aman, itu lagi main sama si Eti pengasuhnya. Terus lagi sama sepupunya juga, ada Gabriel, ada Keisha, ada kok, udah kamu tenang aja, udah nggak usah bawel, nggak usah telepon. Kita juga lagi di dapur lagi nyiapin makanan apa segala macam. Udah, dasar ini ya ibu kali ya, terus pengen telepon lagi gitu. Terus Benny mandi jam 7 kalau nggak salah, apa yang telepon lagi ya gitu. Aku juga ada, kebetulan ada waktu itu ada kerjaan. Ya makanya kita ke Bogor setelah selesai Benny kerja. Benny mandi siap-siap, pengen telepon lagi deh. Halo gitu. Bentar, nanti kamu telepon lagi. Apaan ya gitu. Aku telepon lagi. Halo gitu. Lama diangkat gitu, terus halo gitu. Terus gimana? Bentar, ini ayah. Gitu. Dikasih ini sama mama, teleponnya ke ayah. Kamu ke Bogornya kapan? Loh kan tadi aku udah bilang bahwa dimintanya datangnya kalau udah selesai acara. Nanti kan gitu. Oh gini, kalau memang udah selesai segera ke Bogor aja. Masih kaget tuh aku, kenapa? Terus di back sound belakang ada suara nangis. Aku tahu tuh suara Rafa. Nangisnya beda. Aku tahu ini bukan nangis cengeng, nangis manja gitu. Aku tanya, Rafa kenapa? Aku bilang gitu. Oh enggak apa-apa. Itu tadi dia cuma cengeng sedikit gitu. Terus aku diem. Makin keras kan tuh suara. Ayah, Rafa kenapa? Gak apa-apa, udah gini deh. Yang penting kalau udah selesai kamu ke Bogor. Terus, Rafa kenapa? Ya kami di rumah sakit, Rafa kena luka bakar. Itu aku dari berdiri ya langsung duduk, merosot ke bawah di lantai. Terus aku mesti apa gitu. Aku udah jalan tapi ya itu ya. Benny masih di kamar mandi waktu itu. Terus aku telepon masih di sini, terus mama, Doi mama udah nangis. Kamu bisa ke Bogor sekarang. Nah, berarti kan urgent ya. Kalau kayak cuman luka sedikit sih mungkin nggak sampai sebegitu. Nggak bisa ngomong aku, terus ya mam aku ke Bogor sekarang. Nggak usah bilang Benny ya, karena Benny mau kerja. Ada acara. Jadi kamu ke Bogor aja. Kalau Benny udah selesai kamu ke Bogor. Benny ke Bogor. Oh iya ma udah. Pergumulan aku tuh di batin cuma gini. Gimana caranya ngomong sama Benny ya? Kan kita janjiannya dua-duanya mau ke Bogor bareng. Jadi aku nemenin Benny di acara. Terus, aduh entah gimana ada kekuatan dari mana, aku bilang Ben aku ke Bogor duluan ya. Dia kan orangnya simpel ya. Kalau aku mungkin banyak tanya, kenapa? Gimana? Sama siapa? Emang gak bisa nanti? Mungkin aku gitu ya. Kalau Benny gini, oh kamu ke Bogor sama siapa? Sendiri. Soalnya supir kami kalau tahun baru tuh kita liburkan. Terus kamu mau ke Bogor? Ya aku sendiri aja deh gitu. Gak mau nunggu aku, dia cuman gitu. Gak usah, aku duluan aja soalnya Rafa ada luka tadi sedikit. Oh ya udah hati-hati ya. Di situ agak bersyukur sih kalau dia nggak rewel ya. Jadi aku ke Bogor. Saat itu aku ke Bogor, Benny cuma nganter sampai pagar, terus aku nyetir. Keluar dari pagar, dari rumah tuh hujan gede segede-gedenya. Kan masuk tol tuh kan lewat Citos ya. Aku ngambil tiket, bayar tol. Gak bisa lihat jalanan karena terlalu gede deras itu hujan. Terus aku cuma patokannya lihat si pembatas ruas itu ya. Terus itu aku ngomong sama Tuhan, aku bilang ini apa? Jadi kayak orang ngomong sendiri, itu aku inget banget. Nangis gak berhenti gitu ya sampai ini apa? Ada apa gitu. Semoga Rafa gak apa-apa, karena kalau misalnya gak ada apa-apa kan pasti mama bilang udah cuma luka kecil, kamu datang nanti. Tapi ini aku yang diminta untuk kalau kamu bisa ke Bogor sekarang. Itu aku bingung dan gak tahu gimana. Terus sampai di Bogor tuh lama banget karena hujannya gede banget. Terus kita akhirnya diminta untuk menuju ke satu rumah sakit. Sampai di sana adik aku udah nunggu di parkiran. Aku buka pintu, lari, kunci mobil aku kasih. Di mana Rafa? Itu di IGD. Aku lari. Itu belum sampai masuk pintu IGD, belum dibuka. Itu bau hangus. Udah keluar pintu. Aku udah lemas. Aku sendirian kan gitu. Pas sampai di depan pintu terbuka, jebret.
ada 3 anak terbujur. Rafa, sepupunya perempuan, Gabriel, sepupunya lagi Keisha. Saat itu Rafa belum dibersihkan tuh, si baju ini masih hitam. Jadi aku cuma gini, pas kan mungkin anak tahu kali ibunya datang ya. Jadi pas pintu itu terbuka, aku cuma lari 2-3 langkah, aku sempat jatuh. Karena ruangan tuh udah bau hangus. Terus aku bangun lagi udah di sebelahnya Rafa, terus ada Karen ada di situ ya Karen ya, sepupu aku juga. Karen itu ibunya si sepupunya Rafa. Jadi semuanya tuh udah berasap gitu. Jadi aku yang, ini apa ya? Terus belum dibersihkan, ini dia abis ini, hitam. Aku cuma gini, aduh ini kalau pas Benny nanyain mesti gimana, aku jawab mesti apa ya. Saat itu aku udah gak bisa mikir. Entah gimana sampai akhirnya diputuskan bahwa kita harus pindah ke rumah sakit Jakarta karena ternyata rumah sakit di situ tidak memberikan pelayanan untuk luka bakar. Jadi di hari itu di malam tahun baru 31 Desember kita beriringan, ambulans juga nggak ada. Itu aku sampai gini, wah ini sesuatu yang mesti disosialisasikan gitu. Di saat hari raya harusnya udah siap untuk itu harus siap untuk kan berbagai macam bencana atau musibah kita nggak pernah tahu. Akhirnya kita ke Jakarta, Rafa harus aku gendong, harus aku papah ya, tapi nggak boleh pakai selimut karena selimutnya tuh berbulu dan dia harus jadi kan panjang ya, jadi nggak, dia cuman gini mah sakit, aduh itu aku langsung gimana ya ini ya caranya ya untuk bisa nyiapin ngomong sama Benny nanti gitu. Yang paling menyedihkan itu adalah pada saat di jalan Jagorawi kan ada kembang api ya di jam 12 malam. Aku cuma lihat kembang api itu cuma netes. Tuhan ini apa sih gitu. Ini tahun baru yang gak pernah aku bayangkan gitu. Sampai di rumah sakit manajerku Kiki udah nunggu. Adikku juga udah stand up pakai kursi roda. Karena Rafa mesti dipegangin sama aku kan. Masuk ke ruang UGD ya. Untuk dicek ternyata salah treatment. Jadi salep yang dipakaikan bukan yang khusus untuk luka bakar. Ini aku udah yang aduh gimana ya caranya. Tapi udahlah yang penting ini anak harus dibersihkan gitu. Akhirnya masuk ruang isolasi jadi dia harus dikeruk si salepnya karena bukan pada tempatnya. Jadi aku udah lemes nggak tahu mesti gimana, aku nganterin Rafa ke ruang di belakang, mesti dibersihin, itu ruang steril jadi orang tua nggak boleh masuk. Jadi aku harus mendengar Rafa menjerit, dan itu nggak enak banget. Terus ya udah sampai akhirnya udah dibersihkan, dia keluar udah Rafa udah gitu karena mungkin udah terlalu lemes kali ya gitu karena udah terlalu sakit. Terus sampai akhirnya Rafa udah rapi, sampai akhirnya dia harus dibalut. Jadi kayak mumi, jadi hanya mukanya doang, kayak Spider-Man gitu pakai perban putih. Tapi namanya anak-anak ya, asal dia pegang Ultraman dia udah happy. Tugas aku adalah bagaimana menyampaikan ke Benny bahwa anaknya kena luka bakar yang bukan ringan. Jam 12 malam lewat Benny nelfon terus gimana gitu. Aku bilang Ben udah di rumah sakit Pertamina ya. Loh kok di Pertamina bukannya kamu di Bogor? Ya soalnya di Bogor nggak memadai luka-lukanya Rafa. Oh ya udah. Di kamar berapa ntar aku kesana. Dia masih yang tenang aja karena nggak menyangka bahwa aku pun akan siap untuk bercerita demikian. Jam berapa ya Benny datang? Jam 3? Udah pagi. Anak ini masih kutak-kitik sama mama ngantuk tapi nggak bisa tidur karena kan dibungkus ya gitu. Ya paling sama mama ya pelukan. Aku takut banget takut dia muncul. Benny datang masuk. Dia cuma ngeliat ke Rafa di tempat itu, terus Rafa bangun apa enggak ya waktu itu? Oh, tidur ya? Tidur dia. Jadi nggak ngomong apa-apa, dia cuma diem, terus dia keluar dari ruangan, terus dia nonjok tembok. Mama udah jerit-jerit, mama panik, terus mama langsung keluar, Benny maafin mama. Ya mama ngerasa bahwa mungkin kalau nggak ada nggak ada keriaan untuk bisa merayakan tahun baru mungkin nggak gitu, tapi kan itu nggak bisa menyalahkan siapapun ya, hanya kita nggak pernah tahu ada kejadian seperti itu. Ya akhirnya ya balik lagi sebetulnya pada saat kejadian memang rumah mama itu kan halamannya besar, jadi kita tuh kalau bikin barbecue pasti di halaman outdoor lagi. Bogor itu kan ya pasti kota hujan ya, apalagi Desember kan pasti hujan, angin dan sebagainya. Ada orang kepercayaan kami, orang kepercayaan mama gitu di rumah namanya Mang Ucup. Itu udah puluhan tahun kerja sama mama. Jadi udah tahulah
tapi namanya human error ya pasti ada aja gitu. Nah pada saat mau nyalain pemanas makanan, mama tuh orangnya rapi banget. Jadi tulis tuh misalnya minyak tanah, spiritus di botol-botol gitu besar. Mungkin saat itu kayaknya yang namanya orang lagi error kali ya, Mang Ucup salah ngambil. Yang diambil tuh spiritus kalau nggak salah. Jadi mau dipanasi, mau dinyalain ke kompor pemanas. Pas dinyalain rupanya bup gitu. Mang Ucupnya kaget. Karena sambil megang botol spiritus ini, karena kaget terlempar itu botol. Angin ngebawa cipratannya ke anak-anak. Jadi ketiga anak itu terbakar di tempat depan mata. Jadi urutannya sepupu Rafa satu begini meluk Rafa, makanya di tangannya habis. Rafa di depan, terus di belakangnya lagi sepupunya. Yang perempuan juga. Gitu. Jadi yang paling parah sepupunya. Karena si Rafa begini, dia melindungi Rafa gitu. Dan si Rafa ini waktu itu dia keringetan, makanya bajunya basah. Jadi agak nggak terlalu lebih terselamatkan. Apinya nggak terlalu inilah. Cuman cukup parah, satu tangan, bagian kaki sini aku ingat banget. Habis. Rambut jadi coklat, kayak rambut-rambut kebakar gitu. Mukanya habis, punggung, kaki. Nah, yang paling menyedihkan adalah saat diputuskan bahwa Rafa harus diisolasi. Masuk ke dalam ruang yang gak boleh didatengin. Belum pernah aku bersujud ya, berlutut memohon sama dokter untuk tolong jangan pisahkan saya dengan Rafa. Karena kan kalau kita gimana sih, masa mesti lihat dari kaca gitu. Aku sampai tolong dok, saya minta tolong banget. Itu adalah hal yang gak bisa aku nggak tahu mesti gimana. Sampai akhirnya mungkin pihak rumah sakit memutuskan diizinkan asal membatasi orang yang masuk. Karena kan Rafa juga masih di bawah umur, masih 4 tahun. Jadi ya dianggap memang masih butuh ibunya gitu. Jadi kami diizinkan untuk boleh dirawat di ruang rawat. Nah yang paling berat itu adalah saat setiap 2 hari sekali perbannya tuh harus dibuka. Aduh, Anya aku nggak bisa Apanya paling sedih kalau inget itu gitu karena meskipun itu udah berapa tahun yang lalu ya Ben, nggak bisa lupa aku. Kalau suster datang masuk ke ruang, terus pakai kursi roda itu Rafa bisa teriak-teriak, karena itu sakit banget An. Jadi aku mesti nganterin Rafa dan aku nggak mau kan, Benny bilang udah biar aku aja nggak mau. Iya biar gimana pun ibu ya gitu. Jadi Rafa di sini, terus aku bawa ke ruang buat ganti perban. Dan itu kan sebadan, bisa bayangin kan An, mesti dibuka itu teriakannya sampai dia bisa pingsan bangun lagi gitu. Mama tolong, mama sakit mama gitu. Aduh pengen cepet selesai tapi gimana ya, karena makasih. Karena itu menyakitkan gitu dan nah di situ aku dibilang panik, pasti panik ya Anya. Dan aku pernah gini, dok memang nggak bisa dapat obat bius atau apa kayak gitu. Nggak bisa Bu, karena kita mesti tahu di area mana yang kulitnya mati atau tidak gitu. Dari responnya Rafa gitu. Aduh aku sampai habis dicakarin, dipukulin karena tuh sakit banget ya. Bayangin aja anak umur segitu ya gitu. Nah kalau Benny nggak memberi kekuatan buat aku gitu, mungkin aku juga nggak tahu gimana melewati momen itu saat itu. Mungkin aku tambahin sedikit, itu tahun-tahun yang sangat berat buat kita. Karena pengobatannya nggak hanya sampai di situ aja. Ada beberapa yang rusak gitu jaringan. Jadi harus diperbaiki. Kita melakukan beberapa kali bedah plastik sampai akhirnya si anak sendiri yang bilang, "Pah, aku udah lah, aku nggak mau operasi lagi, aku udah nggak kuat." Gitu. Jadi udah selesai sampai sekarang, makanya masih ada bekas. Iya, gitu. tapi ada satu luka yang nggak bisa hilang di sini. Kalau di sini sih ya udahlah di kaki ya, udah ya bersyukur alisnya kembali tumbuh. Bekas luka di sini juga udah tersamar dan akhirnya hilang. Yang nggak bisa hilang tuh kan di sini. Jadi kayak keloid, padahal sebenarnya bukan keloid. Jadi ada reaksi yang terjadi di bagian sendi karena kan elastis ya gitu.
Terus itu jadi kayak gundukan gitu. Terus ini juga bekas jahitannya ketarik-tarik. Aku sedih ya kalau lihat itu ya. Terus dokter menyarankan udah pakai ini aja, pakai kayak karet ya Ben ya. Kayak pakai sarung jadi dia ngepres ya. Oh oke. Di semua pelosok Jakarta aku datengin cuma mau bikin karena presnya tuh harus tambah kenceng. Bahkan pakai velcro. Kadang Rafa gini, mama tangan aku kesemutan. Aduh itu kalau udah kayak gitu tuh aku harus apa ya supaya bisa menukar rasa tidak nyamannya Rafa gitu saat itu. Terus sampai udah capek terus dia nggak mau ke sekolah kalau sarungnya belum kering kan mesti ganti-ganti warna. Terus sampai aku mesti menghibur. Dia kan senang banget Ultraman jadi aku bilang Manuel, Rafa ini kamu jadi kayak Ultraman ya jadi kamu bisa gini-gini. Oh ya oke dia happy. Namanya anak yang masih TK dia masih bawa happy gitu. Sampai akhirnya ada satu momen kita mesti cari orang untuk membuat ini kita nggak bisa ketemu. Sementara sarungnya udah longgar sampai akhirnya Benny ngomong gini, udah deh buang itu sarungnya. Karena aku kaget kan gitu. Maksudnya Ben, udah. Dia jadi marah sama keadaan, bukan marah sama Rafa. Udah gini, udah. Rafa udah gak usah pakai sarung lagi. Hah gak mungkin dong Ben, aku bilang gitu. Udah, toh gak akan bisa hilang. Jadi kita harus bisa bilang sama Rafa saat dia ke sekolah dan mungkin temannya akan iu kan anak kan pasti begitu ya kan. Mungkin dilihatnya kayak agak jijik barangkali ya mungkin ya. Rafa harus bilang, aku lawan api. Jadi kalau kamu ganggu saya, aku bisa lawan api, apalagi bisa lawan kamu. Saat itu yang aku ngerasa, benar juga ya gitu. Jadi saat itulah kita sama-sama, Rafa kita udah gak pakai sarung lagi ya. Mama nanti aku malu bilang sama temen kamu kalau diledekin atau tanya bilang, aku lawan api, ini hasilnya. Jadi kamu harus siap gitu. Jadi aku pikir ya yang hal kayak gitu yang kalau aku balik ke sekarang mungkin kalau Benny gak memberi kekuatan seperti itu, gak memberi pemahaman atau apa ya kepercayaan diri sama Rafa, mungkin Rafa juga sampai sekarang masih yang malu atau dia sekarang saat itu pada saat diberi kekuatan itu sama Benny dia oke, aku lawan api ya gitu. Bisa ya mam ya. Tapi paling suatu hari dia pulang cuma aku ada hal yang aku gak ceritain sama Benny takut dia marah. Dia pulang nangis, dia bilang mama aku diledekin katanya aku orang cacat gitu. Terus aku nangis karena rasanya saat itu pengen mana sih ibu bapaknya pengennya gitu ya. Tapi aku balik lagi anak-anak ya. Anak-anak mungkin gak tahu apa yang dia ucapkan. Dia cuma ngeliat oh ada yang beda. Ih kamu itu kan nanti geli jijik gitu. Rafa tuh suka nangis gitu. Kadang kalau pulang gurunya suka telepon, ini Rafa lagi nangis bu. Aku gak ceritain saat itu karena takut dia ngamuk. Terus akhirnya aku bilang inget gak? Terus dia pulang dia bilang mama aku mau pakai sarungnya lagi. Gak usah kan kamu udah keren, udah gak sakit. Tapi aku gak suka diledekin orang-orang gitu. Terus akhirnya aku bilang inget yang papa bilang. Kalau kamu diledekin sama orang atau ditanya sama orang bilang iya ini aku pernah di rumah sakit karena aku lawan api. Terus dia diem, terus dia bertanya emang mungkin dia agak lupa ini ya. Emang api itu panas-panas nah itu kena kertas aja bisa hancur kertasnya. Tapi kamu hebat, kamu kuat jadi kamu bisa lewatin itu. Itu sih jadi ya aku ngeliat kalau mungkin Benny nggak kesel di satu hari itu terus nggak memutuskan buang sarung mungkin sampai sekarang ya Rafa masih rendah diri. Takut, ciut gitu. Tapi dia memberi kekuatan kepada kami, kepada Rafa terutama ya dengan cara yang seperti itu. Baik. Maaf ya cengeng. No, karena apa yang disampaikan oleh Tendi ini mungkin pastilah semua ibu saat melihat anaknya tidak berdaya, kesakitan, akan berada di posisi di mana tukerlah biar saya ngerasain semuanya, saya ngejalanin aja jangan dia. Iya itu banget, loh, betul. Dan yang hebatnya lagi di sinilah kekuatan pasangan antara Tendi sama Mas Benny. Pada saat Tendi sedang down, Mas Benny walaupun dengan amarah saya pengen nanya sih, bagaimana caranya bisa mengontrol diri seperti itu? Anya bisa bayangin nggak waktu Benny melakukan itu kan ada mama ya, mama tuh sampai begini loh. Karena mama ngerasa bersalah terus mama bilang gini, Benny mama bersumpah gitu. Mama gak mau lagi ada pesta. Aku kalau dengar itu pengen ketawa sih sebetulnya ya. Mama gak mau lagi ada pesta barbecue di rumah. Dan itu dibuktikan sama mama. Dibuang semua perlengkapan barbecue, mama udah gak mau lagi. Itu udah tahun stop. terakhir. Karena cucu pertama kesayangan kan. banget gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi si Bang Ucup yang orang kepercayaan mama gitu ya. Itu bersujud ya sama Benny minta maaf terus dia menyerahkan diri.
Itu yang bikin aku terharu sih. Dia bilang, Pak saya bawa ke polisi aja. Penjarain saya Pak, saya yang salah. Padahal kan itu bukan kesalahan dia ya Ben ya. Human error kan, dia toto ngambil apa, yang keambil itu mana ada yang tahu gitu loh hanya. Cuma kan kita bukan menghakimi dan kita yang memutuskan, itu udah deh bukan. Nggak ada yang mau juga ada musibah kan. Ternyata yang selama ini kita selalu berpikir, ini mah pasangan ceria terus, happy terus. Pernah loh ada titik terendah di mana mereka benar-benar mencapai satu titik yang emosinya. Saya tidak pernah bisa membayangkan Tandy menangis. Tapi saya bisa menyaksikannya barusan dan ini adalah satu hal yang baru bisa dilakukan oleh Tandy. Walaupun kejadiannya sudah belasan tahun yang lalu ya. 2007 ya kejadiannya. 2007. Betul. Tapi ternyata masih yang namanya seorang ibu harus melalui tahapan di mana melihat anaknya terluka seperti itu pasti tidak akan bisa lepas begitu saja memorinya. Tapi yang mengejutkan saya dari ceritanya Tandy adalah bagaimana Mas Benny itu bisa berada di posisi yang sangat in control. Lepas kendalinya pun bisa saya katakan lepas kendali yang cukup sangat terkendali. Bagaimana itu caranya? Terutama apalagi ini kan menyangkut mertua. Family. Mungkin kalau untuk orang lain lebih mudah kita meluapkan emosi, tapi ke keluarga labrak kayak emosi marah gitu ya. Ini mertua. Bagaimana? Apa yang terjadi di dalam tubuhnya Mas Benny pada saat itu? Kalau itu memang susah dijelaskan sih, cuman yang jelas kalau aku pribadi selalu mengajarkan gitu ya ke Indi dan lain-lain itu selalu mengajarkan kita berterima kasih. Berterima kasih, apapun yang terjadi bersyukur, tetap bersyukur gitu. Apapun yang terjadi itu sudah ada yang walaupun kejadian yang buruk sekalipun. Ya, itu memang udah siklusnya seperti itu. Gitu. Dalam kondisi-kondisi tertentu nggak mungkin orang akan bahagia terus, senang terus gitu. Pasti ada suatu saat siklus kita di bawah. Gimana caranya supaya kita siap pada saat kita di bawah gitu, nggak cuma di atas. Waktu itu memang kejadian itu nggak hanya pada saat itu aja, bertahun-tahun itu. Karena kita melalui banyak proses kan, proses penyembuhannya lama. Terus kita traumatik, kemudian kita juga mencoba untuk menghilangkan dengan bedah-bedah kosmetik lah ya gitu. Itu juga ternyata lebih menyiksa. Beda estetik ya. Lebih menyiksa si anak yang sampai akhirnya anaknya juga ya udah aku nggak mau lagi deh gitu, udah off gitu. Udah selesai lah gitu. Jadi beberapa tahun itu memang adalah tahun-tahun titik-titik kami berada di bawah ya gitu. Kesalahannya di mana ya kalau kita berbicara gitu kilas balik sedikit kesalahannya ya mungkin memang kesalahannya adalah kesalahan di kita juga orang tua ngelepas anak-anak gitu, ngelepas anak yang waktu itu kan dia masih sendiri istilahnya. Melepas anak walaupun kita serahkan kepada orang tua tapi tetap akhirnya kita memutuskan ya, pokoknya anak pada saat tahun baru apapun itu melihat dari kejadian kemarin kita nggak mau pisah, jadi kita tetap berempat lah gitu. Sekarang kita tetap berempat. Luar biasa sekali. Mungkin hanya bingung dengan kok bisa Benny emosinya nggak meledak gitu kali ya. Kalau Benny mungkin masih ada jeda waktu untuk saya mesti apa nih? Saya harus apa nih? Ya dia memproses dirinya sendiri, dia berdealing dengan pemikirannya sendiri. Kalau aku kan mungkin kadang sumbu pendek mungkin ya Bu, selain body tapi cita-cita aja yang tinggi. Jadi ya dia kelebihannya dalam mungkin ya punya waktu buat dirinya sendiri untuk bisa memikirkan saya harus apa nih sekarang tanpa gelap mata gitu kali ya. Ya terutama kan di sini kasusnya adalah pada saat musibah itu terjadi anak sendiri dan kejadiannya juga di rumah omanya, opanya gitu yang gak bisa diurut-urut atau dicek, diusut apa mencari sih? Siapa salahnya. Mencari siapa, udah bukan mencari siapa tapi ya berarti kita next mesti gimana ya. Benny itu lebih kepada gitu. Tapi luar biasa ya bagaimana Tandy sama Mas Benny ini melihat segala sesuatu bahkan yang terburuk dalam hidup pun dilihat dari sisi pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Ada yang perlu kita syukuri. Termasuk saya dengar pada saat pandemi kemarin, pada saat COVID. Saat orang lain banyak mengeluarkan amarah, kekesalan, kebencian terhadap adanya pandemi, terhadap COVID. Dari Tandy, dari Mas Benny malah berkata, kita ada yang kita syukuri pada saat COVID itu. Apa?
Itu Benny mungkin. Itu Benny. Apa? Rasa syukur apa sih? Bagaimana? Apa yang bisa kita syukuri pada saat COVID itu? Yang pertama sih kalau pada saat COVID itu kita jadi bisa berkumpul sih. Berkumpul, keluarga gitu. Maksudnya pada saat pandemi gitu. Memang kita tidak menyangka sampai selama itu ya, panjang itu. Yang awalnya cuma paling 3 bulan selesai nih, ntar panas hilang tuh. Jadi euforia itu kita nikmati kan, karena udah kemana-mana pakai masker gitu kan, nikmatin aja gitu. Taunya lama. Lama. Pos pandeminya juga gitu kan. Ya kita tetap menyukuri gitu apapun yang terjadi sih kalau bagi kita. Pada saat pandemi kemarin bisnis baik-baik aja kan, pekerjaan kita kan habis. Semua pekerjaan seperti kita pun semuanya tiarap dan aku stres. Aku stres karena gini, ya kita kan seneng yang mobile, keluar rumah. Dan sementara kan pekerjaan seperti kita pasti butuh sesuatu yang buat kita ada hirup udara, bersosialisasi, ya nggak sih Nya gitu. Kalau Benny mungkin ya dia bisa di 2 alam, bisa di kantoran, dia bisa di. Kalau kita ya aku gitu pasti harus dealing dengan udara luar, dengan ketemu orang. Di situ kayaknya inspirasi akan muncul. Ketemu sini, oke nih kalau ngomongin ini ya kan. Ide itu muncul begitu. Pandemi kan itu langsung kita dikasih portal, gak bisa ngapa-ngapain. Kayak dikunci dari luar, gak bisa kemana-mana. Aku stres, aku drop banget waktu itu. Karena ya pekerjaan semua selesai kan. Mau dari rumah kayak tetap aja beda gitu kan. Gak bisa ketemu orang, gak bisa ketemu orang tua sendiri pun juga sulit gitu. Aku stres. Kalau Benny masih tetap dibawa. Sampai kadang aku gini, kok bisa sih lo tenang-tenang aja? Ya paling aku gitu kan gitu. Ya paling ya abis kita gimana terus gini, ya ngapain kayak gitu. Paling aku tuh apa kita mesti ngapain? Ya mesti ngapain? Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan akhirnya di saat pandemi kemarin, akhirnya aku S2 deh. COVID-nya, aku kena 2 kali. Benny nggak kena sama sekali. Sama sekali. Mungkin dia tidak pernah stres. Nyonya ya stres abis-abisan. Kenanya parah? Atau yang tanpa gejala? Lumayan ya benar. Yang pertama Delta. Yang pertama tuh yang Delta. Jadi bisa bayangin nggak udah di situasi aku nggak bisa bersahabat dengan kondisi, dengan situasi. Tahu-tahu ketawanya dari mana ya Ben? Pokoknya di sebuah hari aku kayak demam gitu kan. Terus itu mulai bindeng. 2021 ya? Iya. Kita 2020 mulainya. Udah mulai bindeng, terus Benny bilang pakai masker, aku tersinggung. Sensitif kan di situasi yang kayak gitu. Apa? Kenapa aku mesti kayak mulai kan gitu. Mah kamu di kamar aja. Kenapa? Gue nggak terima kan. Udah kamu cek dulu deh. Benny yang nganterin ke dokter, ke lab. Terus kamu duduknya di belakang ya gitu. Kata Benny, aku nyetir. Pokoknya semua aku gerendeng, aku kesel karena apa sih ini gitu. Aku nggak apa-apa kok, cuman pilek flu. Udah minum obat, emang nggak sembuh sih. Cuman gengsi ya. Ada penolakan ya. Aku flu, aku nggak apa-apa gitu. Kita tes aja. Kenapa mesti tes? Kenapa sih? Kayak ngerasa aku dibombardir gitu. Udah kita tes aja ya, kata dia gitu. Dia duduk depan gitu, dia pakai masker. Aku udah bete, udah nggak mau ngobrol kan segala macam. Dites segala macam, udah ya. Terus dia sampai rumah gini, kamu di kamar dulu ya. Lebih emosi kan, pengen ketemu anak-anak, pengen main sama kucing lah ini. Kenapa sih? Udah main, kita tunggu sampai hasilnya keluar. Bener hasil keluar positif, aku mau pingsan Bu. Aku nangis hari itu, langsung merasa, kan COVID di saat itu kan mengerikan ya. Nightmare loh, maksudnya karena berita-berita juga memang betul tuh pada saat kita lagi di situasi itu kita jangan baca berita karena itu bikin kita makin berpikir yang berita kematian meninggi lah, sulit ada obat penyembuh lah ini, dokter pada rebutan gitu, aduh. Ada aku yang ada nangis sampai Benny bilang kamu harus makan, diam. Oke begini suruh makan, teriak-teriak kesel gitu, mau makan keluar. Sih kayak orang gila Bu, kata Benny, kayaknya aku ngawinin orang gila. Nangis dan yang lebih parah lagi adalah aku ya, biarpun tampaknya aku seperti Rembo ya Bu, aku tuh gak boleh tidur sendiri Bu. Jadi kan waktu pandemi kan tidur harus sendiri kan. Kalau inget itu langsung merinding. Aku langsung ini aku gak bisa tidur Ben, aku begitu-gitu. Ya udah, terus dia bolak-balik ke atas. Kalau Rafa gini, papa jangan ke kamar mama.
Dalam hati aku si Rafa bener-bener ya. Nggak boleh ditemenin, aku makin stres lah gitu. Cek saturasi oksigennya, nggak bisa pakainya. Pokoknya aku udah ngomong-ngomong segala macam. Makanan hari pertama gak pengen makan ya gitu. Ma kamu udah makan belum? Nggak jawab. Sampai pernah suatu hari ya aku mematikan handphone. Sekarang stres banget 14 hari kan di kamar. Matiin handphone, gak mau denger apapun, lampu mati. Sampai akhirnya Benny masuk ke dalam karena dia pikir aku pingsan. Karena gak makan, handphone mati. Dia takut aku ada apa-apa. Itu lagi yang drop down. Down, sedown-downnya karena gini. Gue mau mati ya kayaknya. Mati nih, mau mati. Jadi gitu. Pergolakan dalam diri karena di bawah panggil mama aku udah gini. Karena kok makin hari makin drop. Karena kan ternyata kalau COVID itu kan ada sampai hari kesekian akan makin drop kan gitu. Ayo dong diminum obatnya. Aku udah diam udah. Akhirnya aku masuk. Dia masuk. Dalam. Mah. Mau gak mau gak ada yang berani masuk kan. Pas dia masuk gini, ngapain lagi nih orang masuk. Masuk karena biasanya kan Indi itu bangun jam pagi gitu. Bangun pagi, kok ini udah jam 10 gak bangun. Biarin kali dia capek atau mungkin gak bisa tidur. Kan memang biasa gak bisa tidur, gak bisa tidur baru tidur pagi. Udah jam 11 gak bangun juga. Ya udah setengah 12 pas sebelum jam makan siang masuk ke dalam. Mau gak mau gitu kan. Ada apa yang di pikirannya? Kecemasan apa yang dalam dirinya? Mas Ya kecemasannya ya takutnya ada apa-apa. Ada apa-apa kan, takutnya tahu-tahu mungkin kenapa gitu kan. Masuklah ke dalam. Cuman pada saat itu saya nggak takut gitu, nggak takut kena COVID sih. Itu nggak, karena memang cuman saya yang bisa ngerjain gitu. Cuman aku yang bisa ngerjain, yang berani masuk. Nggak yang lain nggak ada yang mau, nggak berani masuk. Yang ngurusin rumah aja biasa cuman sampai depan gitu, tapi lengkap pakai APD apa segala lengkap. Ya udahlah masuk aja. Tanpa APD, tanpa apa? Oh pakai masker sih. Pakai masker aja. Pakai masker doang. Oh iya. Pakai masker doang sama apa sih? Face shield itu. Ya face shield aja udah masuk ke dalam. Aku waktu lihat Benny masuk ke dalam kamar dalam hati gue gini, ngapain sih orang masuk? Ngapain lo udah gini juga. Aku gitu kan. Tapi gini, dia masuk ke sini. Dia masuk ke sini. Gini. Kan ada ilustrasi kalau kita masuk ke area orang yang kena COVID, berjuta-juta virus itu kan nempel kan. Dia masuk. Kan dalam hati gitu, ngapain sih masuk? Ma kamu gak apa-apa Ma? Gak jawab gitu. Terus gue gini, dia masuk kan itu ratusan juta nempel di badan dia gitu. Aku cuma, kamu makan ya ini sudah keluar lagi. Dalam hati aku gini, oh ini orang. Segitu cintanya, segitu pedulinya. Tapi luar biasa. Ini memang luar biasa ya. Di sini bagi Anda semua yang mungkin selama ini pemirsa melihat seperti apa sih chemistry antara Indy Barens dengan Mas Benny. Di sini ngelihat ya. Bagaimana sesuatu atau dua orang dengan karakter yang sama sekali beda. Tapi bisa bersama dan mengisi satu sama lain. Ini contoh pasangannya. Berantem ada aja sih Bu, berantem mah berantem tetep kan, kenceng mah kenceng aku tetep ya, tapi ya mungkin udah bukan 5-10 tahun ya kami bersama gitu. Jadi ya kalau dulu aku emosi gitu, kalau sekarang mungkin aku lebih banyak ya kalau udah kesel udah diem aja. Jadi sedikit menyerap energinya dari Mas Benny ya. Kalau saya kesel nggak kesel ya udah diem aja. Tetap sama ya. Nah, intinya gini. Intinya gue cuekin baru tahu rasa loh. Oh gitu. Nah, itu bercandaan. Gak bisa gitu. tapi. Padahal emang udah cuek dari dulu. Juga tetap aja abis itu, kok gak ada suaranya udah berapa jam. Ada gimana ya, ini? tapi aku yang kaget itu pada saat COVID aku 2 kali, dia gak kena-kena. Itu. Karena kekuatan cintanya mengatakan saya harus bisa melindungi dan menjaga, tidak boleh. Ya mungkin banyak stresnya juga di aku kali ya. Jadi kalau karena mungkin kelebihan Benny dia lebih tenang, lebih bisa mengendalikan diri. Kalau aku kan mungkin lebih sulit ya karena banyak yang gitu segala macam ya. Nah, kalau melihat door prize ya? Susahnya kalau bicara sama MC kayak begini nih pemirsa. Begitu ngeliat ada fishbowl seperti ini langsung door prize ya. Tapi door prize bener sih, ini ada something surprising di dalam. Di mana ada kertas-kertas, karena gini kita melihat bagaimana perjalanan dari Mas Benny dan Teh Indi ini kan ya benar-benar namanya ups and downs-nya memang luar biasa juga.
Tapi terkadang seekspresifnya Tendi, ke non-ekspresifannya Mas Benny, pasti ada hal-hal yang mungkin belum bisa atau belum sempat terungkapkan. Nah, kita mau bantu nih di sini. Apa tuh? Ada kertas-kertas yang berisikan kalimat yang akan dipegang oleh masing-masing, tapi hanya akan dibuka dan dibacakan pada saat siap. Jadi silakan Tendi ambil terlebih dahulu. Ini mobil 2 pintu atau mobil listrik? Ini adalah kulkas dan kulkas. Ini ngambil aja? Ambil aja dulu, jangan dibuka dulu. Iya, Jadi nanti ada kalimat di dalamnya, silakan Mas Benny. Nanti kalimatnya tinggal dilengkapi. Oke. Jadi ingat ada kalimatnya, nanti kalimatnya itu pada saat dibuka, dibaca, dan dilengkapi kalimatnya. Aduh, tuh. Ya, oke. Karena di sini kayaknya Tendi lebih banyak suaranya ya. Kantong suaranya luar biasa besarnya di sini ya. Mari kita persilakan Mas Benny terlebih dahulu. Oke, buka nih. Untuk dibuka. Aku boleh lihat? Iya, harus saling tatap-tatapan karena ini adalah kalimat ungkapan untuk Tendi. Tapi kan itu yang bikin bukan Benny. Hah? Oh, yang lengkapin Benny Yang gitu. lengkapin Benny. Sedangkan dia orangnya nggak banyak berkata-kata, Bu. Ya, kita Banyak coba. berbuat aja. Baik. Isinya, oke. Tanpa kamu, hidup aku mungkin akan kosong. Kan saling memenuhi. Iya, kan? benar. Aku agak geli gitu. Maaf ya, Pak. Kosongnya emang seperti apa? Masa sederhana banget ya kalimatnya, hidupku akan kosong. Kalau aku ngerasa bahwa memang ada beberapa bagian daripada beberapa bagian yang aku perlu dari Indi gitu. Masa sih, Pak? Jadi nggak semuanya aku bisa selesaikan sendiri gitu, apapun itu ya dalam kehidupan sehari-hari, masalah ataupun kehidupan keluarga gitu ya. Ada banyak sekali hal-hal yang memang aku tidak bisa sendiri gitu loh. Itu jadi ya itu aku juga percaya bahwa pernikahan itu mempertemukan dua orang yang bersisi berbeda lah gitu, saling mengisi. Oh, pikirnya nyantai-nyantai aja sih. Ternyata sebegitu Ternyata dia dalam. nggak bisa tanpa aku ya, Kai. Kalau dari Tendi gimana? Kita lihat yuk isinya seperti Sama apa. waduh, Pak. Hanya bilang sekarang kalau Tendi gimana dia gini, waduh. Maksudnya. Aduh, kalau aku yang baca pasti dia. Ini kenapa? Aku ntar minta kopinya ya buat pegangan bukti. Oke. Maaf. Maaf ya, Pak. Silahkan Tendi. Itu seberapa kata, Bu, nambahinnya? Oh, sepanjang-panjangnya karena itu harus dilengkapi menjadi satu kalimat yang menyuarakan isi hati Tendi saat membaca kalimat itu, saat melengkapi kalimat tersebut. Hidup aku setelah bertemu kamu rasanya seperti naik roller coaster. Naik Terus turun tapi rasanya ingin lagi dan ingin lagi. Jadi tetaplah hidup bersama dengan aku. emang itu dari dulu, dari sebelum nikah Sama dia juga. mah gitu sih, Bu. Dari Bener sebelum nggak bisa. nikah juga gitu. Ayo dong Ben. Enggak pernah gitu, ngaco. Bener kan nggak ada romance-romansnya. Dia gila orang pengen romance dia gitu. Orang kalau misalnya gini berdua nih ya gitu. Kita pernah ini sedikit lagi nonton ya. Nonton gitu udah lama gitu. Kita nonton berdua di sofa di rumah. Ini Benny, ini Indi. Kayak orang lagi nonton layar tancap tapi nggak yang kenal gitu. Terus aku gini, peluk kali bininya. Terus dia meluknya cuma gini nih. Gak usah deh Ben, aku gitu. Jadi aku gini, dia meluknya gini. Udah Pak, orang yang tadinya pengen centil-centil jadi udah Pak nggak jadi, drop, bete, marah. Marah, itu udah pasti marah. Terus orang kan senangnya dibaik-baikin ya, kalau perempuan marah dia gini, marah gitu. Ya tambah bete lah. Gitu aja marah. Gitu. Iya gitu, jadi rayu kayak apa, kagak ada gitu. Aduh, luar biasa. Gitu, Bu. Aduh, Tendi, Mas Benny, terima Makasih, kasih loh Anya. yang sudah Ada hadir dong di lagi, sini. nggak ada lagi ya? Nanti deh setelah ini kameranya udah habis kasetnya. Oke, baik-baik. Kasar hari ini. Tapi luar biasa sekali loh. Pemirsa, hari ini saya bisa melihat dan mungkin mematahkan beberapa teori yang saya tahu selama beberapa tahun terakhir ini. Bahwa
Kalau para tetua nih selalu bilang cari pasangan jangan yang berbeda-beda banget. Nanti nggak akan bisa akur dan nggak akan awet hubungannya. Walaupun mungkin diakuin ya katanya akan ada perselisihan-perselisihan, ya ketidakcocokan itu akan ada bentrokan-bentrokan. Tapi bagaimana komitmen bersama untuk mempertahankan hubungan ini, untuk menjadi jalan tengah bersama, menurunkan ego, itu menjadi solusi yang telah dilaksanakan oleh Teh Indi dan juga Mas Benny. Contoh pasangan yang sudah menjalani hampir 22 tahun bersama, ditambah dengan masa kebersamaan yang nggak bisa disebut pacaran itu. Tapi ternyata bisa menghasilkan keluarga yang begitu harmonis, jauh dari berita miring, dan bahkan kalau kita lihat sosial medianya, keharmonisan itu tidak hanya di antara mereka berempat saja, suami, istri, dan anak-anak, bahkan satu isi rumah. Salam untuk Mbak Siti di rumah. Oh itu lagi bersyukur menyempurnakan berantem ini juga. Itu luar biasa. Jadi kembali lagi bagaimana bentuk keharmonisan dalam rumah Anda pemirsa itu adalah merupakan salah satu cara Anda berkomunikasikan apa yang Anda inginkan, harapan Anda dalam membangun rumah tangga Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih sekali lagi Kak Indi, Mas Benny. Terima kasih Pak Benny. Ya, terima kasih ya. Tapi kata kuncinya ada selera humor kayaknya harus bisa satu frekuensi ya. Walaupun agak ambek-ambekan tapi ujung-ujungnya ketawa juga. Terima kasih sudah berbagi kisah. Terima kasih untuk kebersamaannya pemirsa. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan hanya di Hati ke Hati. Sampai jumpa.